Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wani Wardani Mulyadi dengan NIM 2321011038 kelas 23 JCNS. Kali ini saya akan melakukan praktikum hacking untuk memenuhi UAS mata kuliah ethical hacking. Jadi di UAS kali ini saya ada 5 tugas ya yang harus saya kerjakan. Yang pertama itu ada information gathering. Lalu yang kedua ada brute force dengan level keamanan medium. Lalu yang ketiga ada SQL injection dengan level keamanan high. Lalu yang keempat ada XSS reflected dengan level keamanan medium. Kemudian yang kelima ada file upload dengan level keamanan impossible. Nah, jadi kali ini saya praktikum menggunakan website DBWA sebagai untuk simulasi. Lalu OS dan tools apa saja sih yang saya pakai? Jadi di sini saya menggunakan OS Linux yang bernama Zorin OS, yaitu OS Linux yang berbasis Ubuntu, dan juga menggunakan beberapa tools. Yang pertama itu ada Burp Suite, yang kedua ada SQL Map untuk SQL injection, kemudian ada Nmap untuk scan jaringan, kemudian ada beberapa tools lainnya juga. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu information gathering. Nah, di tahap ini kita kumpulkan dulu informasi mengenai web target ya. Yang pertama kita coba cek dulu IP lokal yang saya pakai. Nah, di sini ada IP lokal saya yaitu 192.168.88.152. Lalu kita coba scan jaringan. Scan semua jaringan agar kita tahu ada IP apa saja yang aktif. Kita tunggu. Di sini saya scan menggunakan Nmap. Nah, di sini terlihat ada beberapa IP yang aktif. Ada 3 IP. Yang pertama itu ada yang ujungnya 123, yang kedua ada 152, kemudian yang terakhir ada 224. Kita coba akses yang pertama dulu. Nah, di sini nggak bisa ya. Kita coba IP yang kedua. Nah, di sini bisa. Jadi IP yang ujungnya 152 ini adalah IP target yang akan kita serang ya. Lalu kita cek web server apa sih yang dipakai oleh IP target tersebut. Kita coba cek menggunakan URL. Kita salin IP yang tadi, kemudian kita paste. Maaf, ada kesalahan komen. Nah, di sini terlihat bahwasanya IP target tersebut menggunakan web server Apache. Lalu sistem operating sistemnya yaitu menggunakan Unix atau Linux, dan di sini juga terlihat ada teknologi yang dipakai yaitu PHP dengan versi 8.2. Kita coba cek juga menggunakan web. Nah, di sini juga datanya sesuai ya dengan si URL. Dia menggunakan Apache dengan operating system Unix atau Linux. Lalu menggunakan teknologi PHP ya, PHP dengan versi 8.2. Kemudian kita coba cek port apa saja sih yang terbuka di IP target tersebut. Kita salin lagi aja. Oke, kita cek menggunakan Nmap. Itu 52. Kita tunggu.
Nah, ini hasil scan-nya. Ada 3 IP yang terbuka. Jadi yang pertama itu ada IP maaf, maksud saya ada 3 port yang terbuka. Jadi yang pertama itu ada port 80 ya untuk layanan HTTP. Kemudian ada port 443 untuk HTTPS. Yang terakhir ada port 3306 untuk MySQL atau database. Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu brute force dengan level keamanan medium. Sebelumnya kita coba masuk dulu ke DBWH. Kita login terlebih dahulu. Di sini kita set dulu DBWH security-nya menjadi medium. Kita submit. Oke. Atau bisa juga kita bukanya langsung di boot suite aja. Kita langsung buka di boot suite aja. Kita tunggu. Ya, di sini udah kebuka. Kita coba next. Kita langsung start aja. Nah, di sini udah kebuka. Kita masuk ke proxy. Sebelumnya kita setting dulu proxy-nya. Di bagian interface saya ubah dulu menjadi local IP seperti berikut, yang 127.0.1, kemudian portnya 8080. Setelah itu kita open browser. Lalu kita masuk ke IP target tadi dengan endpoint DBWH. Lalu kita masuk ke DBWH security, kita ubah keamanannya. Maaf, dari impossible menjadi medium. Kita masuk ke brute force. Lalu kita jalankan intercept ya. Kita aktifkan intercept. Kemudian kita masukkan username dan password ngasal dulu untuk menangkap request. Di sini udah ketangkap ya requestnya. Kemudian kita langsung send to intruder. Di sini interceptnya off kan dulu. Nah, di sini kita harus mengset dulu variabel username dan passwordnya. Tadi ada username yang saya input yaitu admin, dan passwordnya tes. Kita tambahkan dulu sebagai variabel yang tes. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian attack tipenya kita ubah menjadi cluster bomb atau cluster bomb. Di sini payloadnya kita ubah dulu, masukkan dulu yang admin, yang payload 1. Nah, di sini kita harus memasukkan word list ya untuk brute force-nya. Di sini saya sudah siapkan word list untuk brute force. Kita tinggal kopas saja.
Nah jadi yang ini tuh username, lalu yang bawah itu password. Kita copy dulu yang username, kita pastekan di sini, kemudian ganti posisi pilotnya ke tes. Kita masukkan yang wordlist password, kemudian kita paste. Lalu di setting, kita setting dulu ya, di sini setting, kemudian kita masuk ke grep extract, lalu kita add. Nah di sini harus di paste dulu responnya agar kelihatan HTML-nya. Lalu kita cari username and or password incorrect. Nah di sini kita blok, lalu klik OK. Oke, kita cek lagi, wordlist sudah, admin sudah. Nah jadi apa sih gunanya yang grep extract tadi, yang ini? Nah jadi grep extract ini gunanya itu untuk mengekstrak teks ya dari setiap respon, sehingga kita bisa tahu gitu, bisa membedakan mana akun yang benar dan mana yang salah gitu. Nanti kita lihat di hasil attack-nya. Kita start attack, kita coba lihat hasil attack-nya. Nah di sini kita tunggu, lumayan agak lama. Nah di sini bisa kelihatan kalau misalkan password sama username-nya salah, dia akan memunculkan respon seperti ini, username and or password incorrect. Kalau misalkan username dan password benar, dia akan memunculkan respon yang kosong. Kita tunggu, prosesnya emang agak lama sampai kita menemukan username dan password yang benar. Nah di sini kelihatan ada respon yang kosong, yang menandakan bahwa username dengan admin dan password dengan, ya maksudnya tuh passwordnya password dia, akunnya benar gitu. Kita coba tes ya, misalkan kita tes di sini atau kita tambahkan lagi. Kita coba di Chrome aja, coba tes di Chrome. Nah, kita coba masukkan tadi passwordnya admin dan passwordnya password. Nah bisa login. Berarti untuk metode brute force ini sudah selesai ya, karena password admin sudah bisa kita ketahui. Kita stop dulu tag-nya. Oke, kita lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu SQL injection.
Nah, jadi sebelum menjalankan SQL Map, kita perlu ambil dulu PHP Session ID, yaitu bisa dibilang cookie ya. Eh, nah, jadi gunanya cookie itu untuk menyimpan sesi login, untuk menyimpan sesi login kita. Jadi di sini kita gunakan Group Suite lagi ya. Kita coba masuk ke DBWL lagi di Group Suite. Kemudian kita masuk ke DBWL Security. Karena di sini di tugas itu persyaratannya DBWL Security-nya itu harus high. Kita ubah ke high. Nah, sudah diubah, kita masuk ke SQL injection. Oh, maaf, sebentar ada gangguan ya. Bentar, kita coba lagi. Ada kesalahan dari DBWL-nya. Nah, bentar, kita coba ubah lagi ke level high. Kok nggak bisa? Kita coba reset dulu ya. Kita reset dulu database-nya. Maaf. Di sini kita coba reset ya. Oke, kita langsung masuk ke SQL injection lagi. Oh, bisa. Coba logout. Sebentar, ada kesalahannya. Kita cek dulu apa yang salah. Kita coba buka di Chrome apa bisa. Nah, kalau di Chrome bisa ya. Kita coba perbaiki. Kita setting, kemudian maaf, kita delete browsing data. Kita coba lagi open. Kita ubah lagi keamanan levelnya ke high. Nah, di sini udah bisa. Jadi di tahap ini kita perlu nge-intercept dulu ya, buat ngambil cookie-nya. Kita aktifkan dulu intercept-nya. Kemudian bentar, kita off-kan dulu. Kemudian kita masuk ke here to change your ID. Nah, di sini kita aktifkan intercept-nya. Kita masukkan misalkan ID-nya 1. Nah, ini udah kelihatan PHP session ID-nya.
kita coba salin, lalu copy, kita masukkan di notepad ya. Lalu intercept-nya kita off-kan lagi, kita langsung masuk ke SQL map. Oh ya, di level high ini di VBA memisahkan form input ke halaman pop-up ya, kok kayak tadi seperti ini. Jadi halaman input itu dipisah menggunakan pop-up. Jadi SQL map ini nggak bisa langsung akses seperti biasanya ya. Kita perlu tambahkan flag tambahan, yaitu second URL, supaya si SQL map itu tahu di mana hasil injeksi yang ditampilkan. Jadi kita coba masukkan dulu URL-nya yang input tadi, kita salin, kita paste di sini, kemudian datanya, data yang diinput, misalkan di sini datanya ID, kemudian tadi ID-nya yang kita input itu 1, lalu N, kemudian tombol submit sama dengan submit, lalu kita masukkan cookie-nya, kita masukkan cookie-nya, paste, kita salin ulang, kemudian security levelnya kita masukkan menjadi high, security high. Sini ada yang salah satu. Selanjutnya kita masukkan second URL. Jadi second URL-nya itu yang ini. Kita kopas. Lalu kemudian kita muncul tambahkan play dates, kita enter. Nah di sini kelihatan ya, bisa dilihat bahwasanya parameter ID ini rentan terhadap SQL injection, dan juga ada time based blend dan ada type union query. Nah jadi si parameter ID ini itu bisa dimanipulasi ya. Lalu kita coba munculkan ada database apa saja yang ada di WBA. Kita masukkan flag DBS. Nah di WBA ini ada 3 database, yaitu di WBA, information scam, dan test. Lalu kita coba masuk ke database DBS. Lalu kita masukkan flag tables supaya kita bisa tahu maaf, databasenya namanya DPWA, lalu flag tabel, supaya kita bisa tahu di dalam database DPWA itu ada tabel apa saja. Nah seperti ini. Jadi di database DPWA itu ada 4 tabel. Yang pertama itu access log, guestbook, security log, dan user. Nah kita coba dump untuk tabel yang user. Kita coba dump, tambahkan flag dump. Nah di sini bisa kelihatan ya bahwasanya di dalam tabel user itu ada beberapa akun ya. Ada akun admin, lalu ada akun Gordon 1337, Pablo, dan Smithy.
Nah, di sini juga bisa kelihatan bahwa pasportnya bisa di crack ya oleh SQL Map yang tadinya terenkripsi jadi didekripsi. Contohnya di sini username Gordon itu pasportnya ABC123. Di sini sebagai pembuktian kita coba tes ya. Apakah benar bisa login? Kita buka aja di Chrome. Kita logout dulu. Kita masukkan username Gordon B. Lalu pasportnya ABC123. Kita paste lalu login. Nah, ini bisa login ya. Berarti data yang keluar dari SQL Map itu sudah benar ya. Lalu kemudian kita langsung ke tugas yang keempat aja, XSS Reflected dengan level keamanan medium. Kita masuk dulu ke di BWA yang ada di Bulb Suite. Di sini kita di BWA security-nya kita ubah dulu ke medium. Lalu kita masuk ke menu XSS Reflected. Nah, di sini. Nah, di sini untuk XSS Reflected itu kita cuman nge-input JavaScript ya. Misalkan di sini saya akan memunculkan alert dari web DPWA tersebut. Kita masukkan misalkan tes, kita masukkan JavaScript untuk memunculkan alert, lalu kemudian masukkan tag. Nah, di sini nggak bisa ya, karena di level medium ini di BPA itu memfilter tag. Jadi kalau misalkan hurufnya kecil semua, misalkan huruf scriptnya kecil semua itu nggak bisa. Jadi kita cukup bypass aja si tag script ini menjadi S nya itu menjadi besar. Kita ubah menjadi S nya besar. Kita coba submit lagi. Nah, udah bisa. Kita coba refresh. Sip, udah bisa. Nah, apa sih bahayanya gitu menggunakan XSS Reflected ini? Nah, jadi bahayanya itu si hacker bisa memanipulasi tampilan seperti contohnya memasukkan link phishing atau yang lainnya. Lalu si hacker juga bisa mencuri cookies admin. Baik, ke tugas yang terakhir yaitu file upload yang level keamanannya impossible. Kita ubah dulu security-nya menjadi impossible ya levelnya. Kita masuk ke file upload. Nah, di sini kita coba langsung upload file. Di sini saya punya web shell ya atau backdoor. Kita coba kita upload. Nah, di sini nggak bisa ya, bahwasanya web DBWA di keamanan impossible itu nggak bisa upload file dengan format PHP. Jadi hanya menerima file dengan format JPG atau PNG. Kalaupun misalkan saya ganti extensionnya, misalkan kita coba ganti extension yang web shell tadi menjadi JPG. Kita coba upload ulang. Nah, di sini nggak bisa, tetap hasilnya akan ditolak karena di BWA di level ini itu tidak sekedar cek ekstensi aja ya, tapi juga melakukan de-encoding gambar. Lalu sebagai pembuktian kita coba tes ulang lagi ya.
Kita coba sisipkan pilot ke dalam gambar. Di sini udah ada gambar. Saya udah menyediakan satu gambar yang bernama gambar.jpg. Ini kita sisipkan pilot. Oh jadi bentar, kita cek dulu apakah ada pilotnya. Di sini aman yang nggak ada pilotnya. Kita coba sisipkan pilot. Dan di sini komennya sudah saya sediakan ya. Toolsnya menggunakan Exif tool untuk menyisipkan pilot. Kita masukkan pilotnya. Nah di sini berhasil. Kita cek lagi di Exif tool apakah pilotnya sudah masuk. Nah di sini pilotnya sudah masuk ya di sini. Kemudian kita coba upload ke WebDB-WH. Apakah bisa? Nah di sini berhasil ya. Hasilnya berhasil. Tapi kita coba download ulang lagi untuk foto yang sudah disisipin pilot tadi. Kita cek lagi menggunakan zip tool apakah pilotnya masih ada atau enggak. Kita coba widget ya. Kita coba download. Di sini udah ke download. Kita coba cek lagi menggunakan Exif tool apakah pilotnya masih ada. Nah di sini nggak kelihatan ya pilotnya, dia nggak ada pilotnya, hilang. Di komen juga nggak ada tuh, sedangkan yang tadi ada di komen. Nah jadi pilot yang kita sisipin itu jadi hilang ya, karena saat kita upload JPG yang disisipkan pilot, yang disisipin itu pilot metadatanya akan diperbaharui oleh sistem secara otomatis gitu. Jadi kesimpulannya itu level impossible pada file upload memang dirancang berlapis gitu, dan nggak bisa ditembus dengan teknik apapun. Ya mungkin sekian praktikum UAS ethical hacking dari saya, Wendy Wardani Mulyadi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau sedikit gugup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.